Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Damian Doraman, OFM Kapusin, melalui Ragi Channel dalam acara Renungan Sabda. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya, katanya, "Pada hari ini genaplah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya." Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak wanita janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya bagi kita semua pada hari Minggu terakhir bulan Januari ini. Ilmu cocokologi kerap kali menghambat kemajuan seseorang dan menutup pintu kebenaran. Karena cocokologi terkait erat dengan unsur subjektif, cocok atau tidak cocok dengan pendengaran, dengan perasaan, dan dengan kebutuhan pada saat itu. Jika tidak cocok, maka kebenaran yang setara dengan berlian akan dicampakkan ke dalam lumpur dan dibiarkan berceceran di pinggir jalan. Ibu bapa, saudari-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari Minggu ini adalah kelanjutan dari perikop Injil yang diwartakan pada hari Minggu yang lalu.
Pada saat berada di rumah ibadah, Yesus membacakan teks dari kitab Yesaya bab 61 ayat 1 sampai dengan 2 yang berbunyi, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Firman ini disimpulkan dengan pernyataan yang kita dengar lagi tadi. Pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang yang hadir di rumah ibadat itu kagum dan heran akan kata-kata indah yang diucapkan oleh Yesus. Namun, sukacita dan kekaguman mereka ini diusik oleh seseorang yang mencocokkan kata-kata Yesus dengan data. Bukankah dia ini anak Yusuf? Pertanyaan ini sepertinya wajar dan biasa-biasa saja. Tetapi dari kata-kata Yesus yang keras dan keramat, sungguh tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya, mengindikasikan bahwa pertanyaan bukankah dia ini anak Yusuf bermuatan penolakan dan meremehkan Yesus yang hanyalah putra seorang tukang kayu. Orang banyak itu berpendapat tidak bisa dan tidak cocok seorang anak tukang kayu itu menjadi pengkhotbah handal dan pengajar yang ulung. Karena Roh Tuhan hanya dicurahkan kepada para imam kepala. Roh Tuhan itu hanya menerangi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang terdidik. Tidak mungkin seorang anak tukang kayu menerima roh yang sama. Ini tidak cocok. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini dan bacaan pertama dari kitab Yeremia serta bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus berisikan hikmat ilahi yang patut kita camkan. Pertama, masa depan seseorang sesungguhnya seluas segala kenyataan. Garis keturunan bukan satu-satunya yang dapat menentukan masa depan seseorang. Kedua, kebenaran dari suatu perkataan tetaplah kebenaran, bukan hanya karena cocok atau tidak cocok dengan si pendengarnya. Ketiga, orang Kristen tidak dipanggil untuk menyesuaikan dirinya dengan dunia dan lingkungannya, tetapi ia dipanggil untuk menggaungkan, untuk menyuarakan kehendak Allah. Panggilan ini memang tidak mudah, tetapi tidak ada alasan untuk menyerah.
Tuhan yang berkata melalui Yeremia, "Jangan gentar terhadap mereka, sebab Aku menyertai engkau." Keempat, jika kesaksian seorang Kristen ditolak di kota asalnya, ia dapat pergi ke tempat lain yang haus iman dan ingin meletakkan harapannya pada Tuhan serta ingin hidup dalam kasih. Sebab sesungguhnya semua orang ingin beriman, semua orang ingin berpegang pada pengharapan, dan semua orang yang tidak mampu mengasihi merindukan kasih dan menginginkan dikasihi. Setiap orang Kristen telah memiliki keunggulan ini, yaitu iman, harapan, dan kasih. Pax et bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikan-Nya bagi kita sekalian.